Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Anda. Kali ini Islam dan Sains Official akan membahas tentang Fir'aun dan penemuan riset-riset ilmiah yang menyebabkan para ilmuwan dunia yang meneliti Fir'aun masuk Islam. Sebagai umat Islam, kita pernah mendengar tentang kisah Raja Mesir yang kejam, sombong, zalim, dan mengaku sebagai Tuhan. Sampai akhirnya ia tenggelam di Laut Merah beserta para pengikutnya ketika ia mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kisah tentang Fir'aun dan penemuan riset ilmiah ini sangat menarik perhatian dunia, bahkan para ilmuwan sejak dahulu hingga kini. Nah, bagaimanakah wujud mumi Fir'aun pada abad ke-21 saat ini? Lalu bagaimanakah kisah ilmuwan dunia peneliti jasad Fir'aun yang kini masuk Islam? Untuk mengetahui hal ini, simak pemaparannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya di Islam dan Sains Official. Namun, sebelum lanjut, baiknya mari bersama klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini tetap konsisten dalam berdakwah menyiarkan syiar Islam. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe ya sekarang juga. Terima kasih. Kisah kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun sudah tercantum di dalam Al-Quran. Setelah Fir'aun tenggelam, jasadnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh warga Mesir, lalu diawetkan hingga kini. Tradisi mengawetkan mayat sudah dikenal oleh bangsa Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, jasad yang diawetkan bisa bertahan ratusan hingga ribuan tahun lamanya. Fir'aun sendiri bukanlah sebuah nama, melainkan gelar bagi raja-raja Mesir pada masa itu. Ada beberapa pendapat tentang sosok Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Sebagian mengatakan bahwa Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan jasadnya diselamatkan adalah Ramses II. Namun, sebagian lain menyebutkan bahwa Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam adalah Merneptah atau putra dari Ramses II. Terlepas dari semua itu, cerita tentang Fir'aun ini telah menarik perhatian bagi para ilmuwan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Quran Surat Toha ayat 77. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syura ayat 60 hingga 62. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syura ayat 63. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya, semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surat Asy-Syura ayat 65 hingga 66. Kisah ini banyak mengandung hikmah, baik untuk umat muslim maupun untuk umat manusia pada umumnya, terutama karena masih utuhnya jasad Fir'aun yang berhasil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diawetkan hingga kini. Dan inilah menjadi bukti nyata kebenaran dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa Fir'aun menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Dan saat ini, jasad mumi Fir'aun tersebut dapat dilihat di Museum Mesir. Sudah banyak para ilmuwan dan peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang jasad Fir'aun, tidak terkecuali Profesor Michael Durikhan yang mengambil sampel organ dalam Fir'aun pada tahun 1975 di Kairo. Dia bekerja sama dengan Profesor Dr. Maurice Bucaille, dan Profesor Dr. Maurice Bucaille inilah yang kemudian masuk Islam setelah meneliti mumi Fir'aun. Suatu hari di pertengahan tahun 1975, Perancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Tawaran tersebut disambut dengan baik oleh pemerintah Mesir.
Mumi Firaun tersebut kemudian digotong ke Perancis dan mumi Firaun pun dibawa ke ruang khusus di pusat purbakala Perancis untuk diteliti oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Perancis. Kala itu, pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utamanya adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille yang dilahirkan di Pont-l'Évêque, Perancis pada 19 Juli 1920. Bucaille bersama dengan anggota tim berhasil mengungkapkan penyebab kematian Firaun dan pengawétannya. Menurutnya, melalui pemeriksaan detail dengan menggunakan mikroskop, bagian terkecil dari organ dalam mumi Firaun tersebut masih dalam kondisi terpelihara secara sempurna. Bahkan, dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, mengerti mukjizat ilmiah firman Allah karya Dr. Nadia Tayyaro, mumi Firaun tersebut dikatakan tidak terjamah bakteri yang biasa merusak organ dalam mumi pada umumnya, sehingga organ tersebut masih terjaga dengan sempurna. Hasil akhir dari penelitian terhadap mumi Firaun sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya ditemukan di pantai pada tahun 1898 Masehi. Penemuan tersebut menyisakan pertanyaan besar bagi Profesor Dr. Maurice Bucaille. Bagaimana jasad tersebut yang telah tenggelam di air laut selama ribuan tahun lamanya masih tetap awet pada saat ditemukan pada tahun 1898 Masehi, dan bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad mumi lainnya padahal dia dikeluarkan dari air laut. Profesor Bucaille kemudian menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diyakininya dengan penemuan baru, yaitu tentang penyelamatan Firaun dari laut dan pengawetannya. Laporan ini diterbitkan dengan judul Mumi Firaun, sebuah penelitian medis modern, dengan judul aslinya Les Momies des Pharaons et la Médecine. Setelah itu, salah seorang rekannya pun memberitahukan kepadanya bahwa kaum muslimin telah memberitahu kabar ini di dalam Al-Quran, kitab suci mereka. Pada awalnya, Profesor Bucaille mengingkarinya karena tidak mungkin rahasia ini dapat diketahui sejak dahulu, mengingat baru saat ini ada perkembangan ilmu modern melalui peralatan yang canggih, mutakhir dan akurat. Hingga salah seorang di antara mereka berkata bahwa di Al-Quran sudah diriwayatkan tentang tenggelamnya Firaun dan kemudian diselamatkannya jasadnya. Sedangkan kitab suci lainnya hanya membicarakan tentang tenggelamnya Firaun di laut, tanpa membicarakan penyelamatan jasad mumi Firaun tersebut. Kemudian ia pun bertanya, bagaimana Muhammad dapat mengetahui hal ini? Padahal kejadian ini ada sebelum Al-Quran diturunkan. Kebingungannya pun membawanya untuk datang menemui ilmuwan otopsi dari kaum muslimin, di mana ia bertanya tentang kehidupan Musa alaihissalam. Kemudian bagaimana tentang kehidupan Firaun dan pengejarannya pada Musa hingga ia tenggelam, bahkan hingga jasad Firaun diselamatkan dari laut. Kemudian salah satu di antara ilmuwan tersebut membacakan Quran surat Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Setelah ayat ini dibacakan, ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Ia pun kemudian berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyuruh lantang, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Setelah memeluk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran. Hasil penelitiannya selama bertahun-tahun pun ia bukukan di dalam judul Bible, Al-Quran, dan Ilmu Pengetahuan Modern dengan judul aslinya La Bible, The Quran, and La Science. Karyanya ini berbahasa Perancis, dan karya ini menerangkan bahwa Al-Quran sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains modern. Wallahu a'lam bishawab. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Terima kasih telah menonton channel ini, dan jangan lupa bantu klik tombol subscribe dan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.